Dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel YouTube saya yang berbicara tentang pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan berbicara bagaimana menjadi konektor yang unggul, yang hebat. Yaitu kita harus memperhatikan cara komunikasi kita, yaitu terdiri dari dua, komunikasi verbal dan non-verbal. Verbal dan non-verbal. Yang non-verbal kita harus memperhatikan aspek secara visual, apa yang orang lihat. Nah, di dalam aspek visual ini kita perlu memperhatikan, yaitu menyingkirkan pengalihan perhatian. Jadi jangan sampai ketika kita sedang melakukan koneksi dengan sesama kita, misalnya pakaian kita kurang rapih, misalnya, itu jangan sampai seperti itu. Lalu ekspresi dari kita harus melatih otot-otot wajah kita, karena sebenarnya ekspresi wajah kita ini menggambarkan juga yang dinamakan komunikasi atau koneksi. Misalnya para aktor besar itu dia dapat menyampaikan sebuah kisah secara menyeluruh tanpa mengucapkan sebuah kata, hanya dengan menggunakan ekspresi wajah. Dan entah kita sadar atau tidak, kita juga menyampaikan pesan melalui ekspresi wajah kita. Bahkan orang-orang yang suka memasang wajah kosong dan bekerja keras tidak tersenyum, mereka juga sedang menyampaikan satu pesan, yaitu pengasingan. Jadi perlu memperhatikan ekspresi wajah dan biasakan kita tersenyum, lalu bergerak dengan kesadaran dan tujuan. Gerakan tubuh kita, jangan sampai gerakan kita itu tidak ekspresif juga, ya. Harus ada gerakan tubuh. Lalu menjaga sikap tubuh kita terbuka, artinya jangan ada penghalang tubuh kita dengan audiens kita. Dan juga secara psikologi juga kita harus terbuka, ya. Halangan psikologi juga perlu kita kita kurangi atau kita reduksi. Lalu perhatikan juga sekeliling kita, faktor-faktor sekeliling kita, karena penting kita memperhatikan, ya, sekeliling kita. Misalnya kalau kita sedang ingin Zoom meeting, kita perhatikan koneksi internet kita, lalu mic kita mute atau unmute, lalu kita perhatikan juga gadget kita, laptop, komputer atau HP kita, handphone kita. Jadi pada intinya kalau kita ingin secara visual baik, kita harus membangun hubungan dengan orang lain, perlu penyesuaian-penyesuaian. Jika kita ingin berusaha membangun hubungan di rumah dengan pasangan kita, matikan televisi. Jika kita berencana untuk makan siang dengan seorang kolega atau klien, carilah tempat yang cukup tenang untuk mengadakan pembicaraan. Jika kita memimpin suatu pertemuan atau kelompok kecil, pilihlah ruangan yang tepat dan pastikan segala sesuatu itu bisa memperlancar jalinan hubungan. Dan jika kita bersiap untuk jadi speaker, lakukan perubahan-perubahan pengaturan tempat, menyingkirkan hambatan-hambatan di dalam pembangunan hubungan. Jadi jangan sampai ketika kita sudah di panggung, ketika kita sudah pertemuan, ada hal-hal yang tidak efektif. Lalu selanjutnya, nonverbal yang kedua adalah kita harus menjalin hubungan secara intelektual. Apa yang dipahami seseorang. Agar menjalin hubungan yang efektif dengan orang, itu kita perhatikan tingkat intelektual. Kita harus
memahami dua pokok sebenarnya, yaitu pokok bahasan kita dan diri kita. Nah, kalau kita tidak menguasai pokok pembahasan kita, cuma ada dua. Yang paling baik kita mungkin jadi tukang pelawak, dan yang paling sengsara itu menyiksa kita. Nah, jadi jangan sampai kita tidak menguasai pokok bahasan yang hendak kita sampaikan. Lalu yang selanjutnya, kita juga harus mengenal diri kita sendiri. Ini penting karena apa? Para komunikator yang efektif, para konektor yang ulung, dia nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi saat kita tidak menemukan diri kita, kita tidak akan juga menemukan pendengar kita. Tapi saat kita menemukan siapa diri kita, kita menemukan pendengar kita. Lalu nonverbal yang ketiga adalah secara emosional. Apa yang dirasakan orang. Ya, John Kotter nulis seperti ini. Selama berabad-abad kita telah mendengar ungkapan pemimpin besar memenangkan hati dan pikiran. Di situ kita lihat bahwa John Kotter bilang bahwa tidak hanya pikiran saja tetapi hati. Jadi menyampaikan dengan hati. Dan kita tahu bahwa orang mungkin mendengarkan kata-kata kita, tetapi mereka merasakan sikap kita. Ada seorang bernama Jules Ross mengatakan kata-kata yang tepat yang Anda gunakan tidak terlalu penting dibanding energi, intensitas, dan keyakinan yang menyertai kata-kata yang kita gunakan. Jadi faktor emosi ini penting sekali. Bahkan di sini dikatakan bahwa orang-orang yang mampu menjalin hubungan pada tingkat emosional, mereka memiliki dua hal, yaitu kehadiran dan karisma. Jadi kesimpulannya apa? Saya akan menyimpulkan ya. Selain verbal, memang kata-kata juga penting ya. Kata-kata juga penting, tetapi perhatikan bahwa unsur-unsur ini. Jadi saya menyimpulkan bahwa komunikasi itu bukan sekedar kata-kata, tetapi menuntut faktor nonverbal. Menggunakan kata-kata yang tepat dengan emosi yang tepat sambil menyampaikan dengan meyakinkan secara intelektual dan membuat kesan visual yang tepat, dan semua itu perlu dilakukan dengan nada suara yang tepat, ekspresi wajah yang tepat, dan bahasa tubuh yang positif. Kelihatannya seperti rumit ya, tetapi jangan lupa memang demikian. Dan memang harus bersifat naluri, artinya kita juga harus mengenal diri kita sendiri dan menjadi diri kita sendiri. Jadi artinya bahwa komunikasi verbal dan non-verbal itu adalah seperti itu. Saya ulangi, menggunakan kata-kata yang tepat dengan emosi yang tepat sambil menyampaikan dengan meyakinkan secara intelektual dan membuat kesan visual yang tepat, dan semua itu perlu dilakukan dengan nada suara yang tepat, ekspresi wajah yang tepat, dan bahasa tubuh yang positif. Salam konektor dari saya, Mr. Sorchan.